Recording in progress. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apa lagi yang kan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Maaf jika belum setulus yang dipinta. Maaf jika seperti tak tahu arah. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Aku kecewa, takut tak seindah, memang tak seindah yang kukira. Takut aku kecewa, memang tak sekuat yang kukira. Engkau tetap bernafas, meski sering tercekat. Engkau tetap bernafas, dan langkahmu kan terasa bebas, dan hatimu kan terasa bebas, dan jiwamu kan terasa bebas. Bagaimanakah kabar diriku? Baik-baik saja. Sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini.
datang ke sana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri, tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Checking, checking, checking. Selamat pagi Pak Israel. Saat larut dalam sepi, tak berhenti putaran ini bumi. Saat gentar hela nafas, berhenti cepatnya laju masa. Di jalan. Hentikan tangismu, berbinar matamu. Waktumu sangat terbatas. Hentikan tangismu, hargai nafasmu. Waktumu sangat terbatas. Yang dicinta datang pergi, tak terhindari tekanan hati. Liri ajarkan kau bahagia, waktu-waktu kian terasa berharga. Hentikan tangismu, berbinar matamu. Waktumu sangat terbatas. Hentikan tangismu, hargai nafasmu. Waktumu sangat terbatas. Waktu akan menunggumu. Dunia terlalu ramai untuk menjakanmu. Lenyaplah semua sedihmu. Mohon perhatian,
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum acara dimulai, kami himbau untuk mengaktifkan fitur video dan memakai background yang tersedia. Kami ulangi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum acara dimulai, kami himbau untuk mengaktifkan fitur video dan memakai background yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada yang terhormat, Bapak Fitzgerald Stefan Purba, SEMM, selaku Direktur Utama PT Indo Sterling Asset Management. Yang kami hormati, Bapak Dr. Ari Saptono, SEMPD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ, Bapak Usep Suhud, MSI, PhD, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi UNJ, Bapak Dr. Saparudin Mukhtar, SEMSI, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi UNJ, Bapak Dr. Indra Pahala, MSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi UNJ, Ibu Verina Tanzil, selaku Direktur Operasional PT Indo Sterling Asset Management, Bapak Girindra Kayogiswara, MBA, selaku EVP Alternative Investment PT Indo Sterling Asset Management, Bapak Ibu Koordinator Program Studi FEUNJ, Bapak Ibu dosen FEUNJ, serta mahasiswa UNJ yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring hari ini 10 Desember 2021 dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan PT Indo Sterling Asset Management dan seminar dengan tema Pelajaran dari Pandemi Menyiapkan Mahasiswa UNJ Menuju Financial Freedom. Izinkan saya, Halifah Soliha, selaku pembawa acara untuk membacakan tata tertib. Di antaranya, yang pertama, meeting room akan dibuka pukul 8.45 WIB. Peserta dihimbau memasuki ruang Zoom maksimal pukul 9. Lalu peserta wajib mengganti nama akun pada saat join Zoom dengan format fakultas_nama, contoh FE_Vidya Ratu. Lalu peserta diharapkan menyalakan kamera serta virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Sesi diskusi dan jawab akan dilakukan selama 30 menit setelah pemaparan materi narasumber selesai. Pertanyaan nanti bisa diajukan menulis di room chat Zoom setelah diperkenankan oleh moderator. Peserta diharapkan tidak keluar masuk meeting room terkecuali jika ada kendala koneksi. Lalu peserta wajib mengisi link presensi dan evaluasi seminar strategi berinvestasi di masa pandemi yang nanti akan di akhir acara sampai batas waktu pukul 17 WIB. Untuk mendapatkan e-sertifikat yang nanti akan dikirimkan paling lambat 5 kali 24 jam. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan. Baik, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Saptono, SEMPD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ. Kepada Bapak Ari Saptono, kami persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Alifah. Selaku pembicara pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Fitzgerald Stefan Purba, selaku Direktur Utama PT Indo Sterling Asset Management. Yang terhormat Direktur Operasional Ibu Verina Tanzil, dan yang terhormat Bapak Girindra Kayogiswara, yang terhormat para wakil dekan FEUNJ, di sini hadir WD1 Pak Usep Suhud,
kemudian WD2 Pak Saparudin, dan WD3 Bapak Indra Pahala. Yang terhormat Bapak Ibu Orprodi, yang terhormat Bapak Ibu dosen, serta yang terhormat juga koordinator CDC ya, Ibu Ika, dan mahasiswa ya, peserta seminar yang saya banggakan. Pertama-tama tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas karunia nikmat yang diberikan kita pada kita semuanya, kita bisa hadir ya pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan seremoni ya penandatanganan kerjasama antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan PT Industrialing Asset Management. Ya nanti setelah proses penandatanganan kerjasama ini langsung direalisasikan ya bentuk kerjasama antara FE dengan PT Industrialing, yaitu diadakan seminar ya. Yang alhamdulillah narasumbernya langsung Bapak Direktur Utama sendiri yang terima kasih Pak Stefan ya yang berkenan hadir dan juga berkenan berbagi ilmu pengalaman pada kami semuanya. Yaitu tadi disampaikan pembawa acara seminar pada hari ini adalah terkait dengan menyiapkan mahasiswa UNJ menuju finansial. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, dalam rangka mendekatkan ya atau dalam rangka link and match ya antara lulusan dengan kebutuhan industri atau dunia usaha dan industri, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta senantiasa berupaya melakukan berbagai perbaikan pengembangan ya, salah satunya mempererat kerjasama antara Fakultas Ekonomi dengan dunia usaha dan industri. Bentuk kerjasama yang kami lakukan antara dua divisi nanti adalah tidak hanya di dalam proses perkuliahan saja ya, tetapi sejak dari pengembangan kurikulum ya, kemudian di dalam proses perkuliahan kami juga sudah melibatkan dunia usaha dan industri ya, agar terjadinya link and match ya antara lulusan yang kami hasilkan yaitu Fakultas Ekonomi UNJ dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Berbagai aktivitas yang sudah kami lakukan Bapak Ibu dan hadirin semuanya, di dalam pengembangan kurikulum kami sudah melibatkan dunia usaha dan industri, sekaligus di dalam implementasinya pun, yaitu di dalam proses perkuliahan pun kami juga akan dan sudah ya melibatkan dunia usaha dan industri. Berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam proses perkuliahan pun, misalnya kami menghadirkan ya praktisi dalam kegiatan perkuliahan. Ke depan kami juga punya wacana yaitu mengarah ke teaching factory ya. Artinya suasana yang ada di dalam dunia usaha dan industri itu kami bawa ke dalam kampus. Sehingga di dalam ini mahasiswa benar-benar mendapatkan pengalaman real yang nanti setelah lulus itu bisa cepat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Stefan dan jajarannya yang berkenan hadir pada kegiatan penandatanganan yang kerjasama FE UNJ dengan PT Industrialing. Ini adalah bentuk perwujudan nyata ya dalam rangka peningkatan link and match ya antara lulusan yang kami hasilkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ini kehadiran Pak Stefan ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar ya konsentrasi atau benar-benar memprioritaskan dalam hal pengembangan lulusan FEUNJ. Terima kasih Pak Stefan ya dengan hadir pada kegiatan pada hari ini. Dan mudah-mudahan kerjasama ini nanti terus berkembang ya, yang arahnya adalah mampu mengembangkan kedua institusi baik FEUNJ maupun PT Industrialing Asset Management. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada
sambutan pada saat ini. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang di dalam penyampaian saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Stefan dan jajarannya yang berkenan menghadiri kegiatan penandatangan kerjasama antara FEUNJ dengan PT Nestlé dan sekaligus nanti berkenan menjadi narasumber ya pada kegiatan seminar ya, seminar terbaru. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ada yang kurang di dalam penyampaian saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari Sabtono atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Fitzgerald Stefan Purba SEMM selaku Direktur PT Indo Sterling Asset Management. Kepada Bapak Stefan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan teman sapa Dekan Bapak Ari Sabtono, SEMPD. Kami menyampaikan terima kasih juga ke Pak Indra Pahala, MSI, telah mengantarkan kami dari acara Grand Economics hingga mencapai pada hari ini, perwujudan dari sebuah kerjasama ataupun komitmen kita ke depannya. Saya juga menyapa Pak Usep Suhud, MSI PhD, dan Bapak Dr. Saparudin, SEMSI, beserta segenap pimpinan FEB UNJ yang saya hormati, segenap jajaran direksi PT Indo Sterling, mohon izin hari ini untuk menyampaikan dan mewakili institusi kita ini. Rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai juga. Terima kasih dari lubuk hati kami paling dalam atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami ini. Kami selaku entitas pasar modal melihat atau berangkat dari sebuah kekurangan ataupun keterbatasan yang kami hadapi sendiri, yaitu terkait dengan pasar modal Indonesia. Mungkin di dalam presentasi ataupun pemaparan saya ini akan saya jabarkan panjang lebar seperti apa sih yang kerap nanti rekan-rekan mahasiswa FEB UNP ataupun hal-hal yang perlu dibekali untuk menghadapi kedepannya dalam kehidupan setelah lulus ataupun kehidupan selanjutnya dalam bermasyarakat. Kami melihat kembali lagi kita perlu membangun kembali apa yang mungkin selama ini telah dibangun, namun tidak disempurnakan atau kurang sempurna perkembangannya, sehingga bisa nanti kita lihat dampak ataupun efek dari perekonomian secara keseluruhannya. Singkat kata, kami terima kasih sekali lagi atas semua pihak-pihak yang memungkinkan agar kami mencapai pada titik pada hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya kembalikan ke MC. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Stefan atas sambutannya. Melangkah ke agenda selanjutnya yaitu pemutaran video profil Fakultas Ekonomi UNJ. Kepada host kami persilahkan.
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta terus berkomitmen mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan profesional di bidang ekonomi baik program pendidikan maupun non-kependidikan. Fakultas Ekonomi juga terus berkontribusi di dalam mewujudkan visi Universitas Negeri Jakarta menjadi universitas bereputasi di Asia. Masa depan berawal dari sini. Sampai bertemu di kampus kami tercinta. Terima kasih. Sudah bersama kita saksikan video profil Fakultas Ekonomi UNJ. Maka dari itu selanjutnya adalah pemutaran video profil PT Indo Sterling Asset Management. Kepada host kami persilahkan. Terima kasih. Langkah ke agenda selanjutnya, yaitu penandatanganan simbolis naskah kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan PT Indo Sterling Asset Management. Yang pertama, secara simbolis penandatanganan perjanjian kerjasama, kami turut mengundang Bapak Fitzgerald Stefan Purba SEMM, selaku Direktur PT Indo Sterling Asset Management, dan juga Bapak Dr. Ari Sabtono SEMPD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ. Penandatanganan ini ditandai dengan foto virtual bersama Direktur PT Indo Sterling Asset Management dan Dekan Fakultas Ekonomi UNJ. Kepada host dan co-host kami persilahkan untuk mendokumentasikan. Terima kasih, Pak Stefan. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih Bapak Stefan dan juga Bapak Ari Sabtono. Selanjutnya kami turut mengundang Ibu Verina Tanzil selaku Direktur Operasional PT Indo Sterling Asset Management dan Bapak Girindra Kayogiswara MBA selaku EVP Alternative Investment PT Indo Sterling Asset Management serta Bapak Ibu Koordinator Program Studi Fakultas Ekonomi UNJ. Penandatanganan ini juga ditandai dengan foto virtual bersama Ibu Verina Tanzil, Bapak Girindra Kayogiswara, dan juga Bapak Ibu Koordinator Program Studi Fakultas Ekonomi UNJ. Kepada host dan co-host kami persilahkan untuk mendokumentasikan. Terima kasih. Bu Karina. Seremoni penandatanganan perjanjian kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan PT Indo Sterling Asset Management selesai dan akan dilanjutkan dengan seminar yang bertema Pelajaran dari Pandemi Menyiapkan Mahasiswa UNJ Menuju Financial Freedom. Seminar hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Malvina Roring dari PT Indo Sterling Asset Management. Mungkin kita akan sapa moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Malvina Roring. Ibu Vina, monitor Ibu. Ya, selamat pagi dari Olive. Selamat pagi Ibu. Kabarnya gimana Ibu?
Sehat. Sehat, oke baik. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Vina. Kepada Ibu Vina kami persilahkan. Ya, terima kasih Saudari Olive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul melalui webinar pada pagi ini. Sebelum kita memulai seminar, izinkan saya, Vina, sebagai moderator untuk menyapa yang terhormat Bapak Dr. Aris Sabtono, SE, MPD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Usep Suhud, MSI, PhD, selaku Wakil Dekan pertama FEUNJ. Yang terhormat Bapak Dr. Saparudin, MSI, selaku Wakil Dekan kedua FEUNJ. Yang terhormat Bapak Dr. Indra Pahala, MSI, selaku Wakil Dekan 3 FEUNJ. Yang terhormat Bapak Fitzgerald Stefan Purba, SEMM, selaku Director of Investment PT Indo Sterling Asset Management. Biasa kami sapa dengan Pak Stefan. Yang terhormat Ibu Verina Tansil, selaku Director of Operational PT Indo Sterling Asset Management. Yang terhormat Bapak Girindra Kayogiswara, selaku EVP Alternative Investment PT Indo Sterling Asset Management. Serta yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Program Studi FEUNJ dan peserta webinar. Seminar hari ini dengan tema pelajaran dari pandemi, menyiapkan mahasiswa UNJ menuju financial freedom, akan dibawakan oleh Bapak Stefan. Seperti yang kita ketahui, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk ke pembahasan seminar, saya akan membacakan biodata diri singkat dari Bapak Stefan. Pak Stefan menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi dan Master in Management Finance di Universitas Indonesia. Pengalaman Pak Stefan mengawali karir sebagai Senior Investment Officer di perusahaan pengelola aset, sebagai Senior Portfolio Manager di PT Management, sebagai Head of Equity Portfolio Management di PT Mega Asset of Research and di PT Mega Asset Management, dan yang terakhir sampai dengan saat ini Director of Investment di PT Indo Sterling Asset Management. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan. Kami persilahkan Bapak Stefan untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vina. Mohon untuk saya share screen, udah ya? Oke. Siap. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa Pak Stefan. Ya, bisa lihat hasil ini ya, slide pemaparan udah ada di depan ya. Bisa Pak. Oke, terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk kami menyampaikan pemaparan. Sesuai dengan tema yang kami sampaikan pada hari ini, pelajaran dari pandemi atau menyiapkan mahasiswa FEB UNJ menuju financial freedom. Sebelumnya, sedikit kembali lagi biodata, kurang lebih memberikan alasan mungkin penjabaran sedikit mengenai apa aja sih yang kira-kira bisa diharapkan atau bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Perkenankan mungkin dengan segala pengalaman yang saya punya ataupun ilmu yang saya punya, kami sampaikan segala knowledge sharing ataupun pengalaman yang kita bisa berikan pada pagi hari ini dalam webinar. Pelajaran dari pandemi pada pagi hari ini akan berangkat dari latar belakang, terus kita akan melihat apa aja menjadi peluang dan tantangan ke depannya, terus kita juga akan kurang lebih apa sih yang area-area di mana Indo Sterling Asset Management dapat memberikan atau sesuai dengan apa yang menjadi moto kami itu, Creating Value Beyond, dalam hal kerjasama FEB, UNJ, dan
IAM ke depannya. Sedikit overview yang dapat kami sampaikan pada hari ini adalah seperti ini, di mana sebenarnya overview ini adalah indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan yang kerap kali atau sering diterbitkan OJK. Nah, mungkin yang seperti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai bisa lihat di depan ini. Literasi keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, atau keyakinan yang mempengaruhi sikap atau perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, ini mungkin pada hari ini kita akan mengeksplor sedikit mengenai apa yang disebut literasi keuangan atau dikaitkan dengan personal finance. Tapi kalau kita berbicara dengan inklusi keuangan, itu ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mungkin terkait dengan apa yang di dalam sambutan saya bicarakan, perkembangan terkini atau situasi terkini apa yang dihadapi pasar modal ataupun pelaku-pelaku seperti kami ini. Pada grafik yang di bawahnya masing-masing, literasi keuangan mungkin sudah cukup baik, masyarakat kita sudah mengenal dalam hal ini perbankan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, pegadaian, namun terdapat keterbatasan dalam hal inklusi, yaitu mungkin masyarakat kita lebih banyak mengenal lebih aspek ataupun sektor perbankan. Selanjutnya, dalam hal ini kita berangkat dari latar belakang personal finance dulu. Di dalam apa yang kami hadapi dalam 1 tahun ini atau 2 tahun, bisa dibilang hampir 2 tahun, ini adalah coronavirus financial crisis. Coronavirus ini tentu memberikan dampak terhadap, pada mayoritas kami adalah pasti yang dapat dirasakan adalah keuangan, sisi karir maupun keluarga kami juga dalam hal ini kita study from home ataupun work from home juga punya keterbatasan yang ditimbulkan. Namun yang lebih banyak dampak atau kita melihat lebih serius adalah uncertainty atau ketidakpastian yang terbawa dengan adanya coronavirus ini. Hingga saat ini aja mungkin kita lihat pemberitaan variannya makin banyak atau belum juga kunjung dapat di eradicate ya. Kita juga melihat ada kedepannya ketakutan. Nah, mungkin kondisi ini selanjutnya membawa kita itu harus memikirkan ulang situasi sebelum pasca pandemi, pada saat pandemi, ataupun apa sih yang kita lakukan ke depannya. Selanjutnya, jika ditanyakan bagaimana dengan kondisi keuangan saat ini, menurut penelitian Bankrate, pada bulan Juli 2021, data 25% responden menyatakan cukup untuk lebih dari 6 bulan kondisi keuangannya. Namun yang lebih mengerikan adalah 70% ternyata responden tidak cukup uang, di mana 70% ini bisa dijabarkan lagi menjadi 26% itu kurang dari 3 bulan punya simpanan ataupun ketersediaan uangnya, 19% cukup hanya untuk sampai 3-5 bulan, dan 25% bahkan bisa dibilang tidak punya sama sekali. Dan selebihnya 5% responden tidak tahu atau menolak. Jadi dampak dari coronavirus ini bahkan setelah mulai berangsur-angsurnya pulihnya perekonomian masih menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan akan ketersediaan atau kondisi keuangan dalam hal ini. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Mungkin pada slide berikutnya ini sebuah penelitian Organization Economical Cooperation and Development atau dalam hal ini INFA, di International Survey of Adult Financial Literacy, dia mengeluarkan atau menerbitkan data hasil survei terhadap 1.000 responden di Indonesia, di mana hasilnya seperti ini. Itu di mana jika ditanya punya biaya pengeluaran berapa lama, itu kurang lebih bilang 24% punya 1-6 bulan dan
punya 6 bulan atau lebih. Bahkan mayoritas dapat dikatakan di sini atau 58% serba tidak pasti atau serba kekurangan. Selanjutnya, jika ditanya terkait kondisi keuangan, bagaimana perusahaan dari responden, dijabarkan menjadi 3 jawaban, itu saya cenderung khawatir dengan terpenuhinya normal living expense atau biaya dasar, atau yang kedua, jawabannya adalah saya concern bahwa kondisi keuangan saya ini tidak akan bertahan lama, dan yang ketiga, saya bisa dibilang hidup paycheck to paycheck atau getting by. Mayoritas masih menyuarakan bahwa 67% khawatir tidak akan kecukupan, 42 hanya bertahan dan khawatir akan kebutuhan dasar. Masih dengan survei terkait, bahkan kalau ditanya, bisa dibilang mayoritas dari responden di Indonesia itu mengalami kekurangpahaman akan investasi atau keuangan itu secara keseluruhan. Jadi ada 7 subjek ataupun topik yang ditanyakan, itu terkait time value of money, understanding interest paid on loan, simple interest calculation, understanding correctly both simple and compound interest, understanding risk and return, understanding the definition of inflation, sama understanding risk diversification. Nah, negara kita itu ternyata scoringnya sangat rendah sekali di understanding correctly both simple and compound illustration. Saya yakin pada pagi hari ini 1.000 responden ini tidak ada satupun mahasiswa FEB UNJ yang memberikan ataupun tidak memahami simple dan compound interest. Saya yakin sekali pasti semua memahami. Yang menarik di sini, masyarakat kita itu mengerti interest paid on loan dan mengerti apa yang disebut dengan inflation. Mungkin karena sehari-hari bergelut dengan kenaikan harga ataupun naik turunnya kebutuhan hidup kita, harga kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, kekurangpahaman akan investasi ini juga menghasilkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan juga, di mana kerugian dari investasi ilegal itu ternyata dalam 10 tahun terakhir itu mencapai 117 triliun. Ini fantastis sekali. Saya hanya memberikan gambarnya bahwa 117 triliun saat ini bisa dibilang sepertiga dari industri atau keseluruhan industri asset management. Jadi angka ini untuk tadi karena banyak kekurangan tidak pahaman beberapa topik itu menimbulkan semakin maraknya atau hidupnya investasi ilegal senilai 117. Ini sumber dari Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Bapak Tonggamel Tobing. Jumlah entitas yang masuk dalam daftar investasi ilegal di OJK itu sendiri itu mengalami perkembangan. Mungkin dengan adanya krisis pandemi belakangan ini cukup terjadi perlambatan, tapi kita melihat kembali lagi marak seiring mulai pulihnya perekonomian. Contoh bentuk investasi ilegal yang terjadi saat ini, mungkin Bapak Ibu sendiri ataupun rekan-rekan mahasiswa mendengar atau mengalaminya secara langsung, itu berupa arisan online, investasi emas, travel umroh, investasi saham, koperasi dalam hal ini simpan pinjam dengan bunga yang cukup tinggi, dan investasi penyertaan modal yang bisa dibilang fiktif ininya, tujuan investasinya. Kita lihat juga akibat kekurangpahaman investasi juga ada kasus terkait investasi juga, dalam hal ini Pandawa Group, jumlah korbannya itu 549.000 orang, nilai kerugiannya itu sendiri mencapai 3,8 triliun. Dream of Freedom, jumlah korbannya itu 700.000 orang, nilai kerugiannya 3,5 triliun. 4 travel umroh, jumlah korbannya 164.000 orang, kerugiannya 3 triliun, dan mungkin yang paling besar akhir-akhir ini yang marak di berita adalah Jiwasraya dengan total kerugian 16,8 triliun, tapi berbeda hal dengan yang di state sama manajemen. Itu mencakup restrukturisasi polis, akibatnya 16,7 ribu
nasabah saving plan terancam, 2.000 polis korporasi juga terkena, dan 229,7 ribu polis segmen retail juga mengalami kerugian ataupun terkena dampak dari Jiwasraya ini. Hal ini tentu kekurang pahaman investasi dan maraknya investasi ilegal ini memberikan dampak buruk ataupun mencoreng citra yang coba dibangun industri keuangan saat ini. Mungkin saat ini bisa dibilang banyak ketidakpercayaan ataupun pernyataan masyarakat di mana mereka lebih baik menyimpan di bawah kasur ataupun menyimpan di dalam bank dalam hal ini. Jadi cukup berdampak juga bagi para pelaku seperti kami ini, asset management. Kita juga melihat tanpa adanya investasi ilegal pun dengan kondisi inklusi keuangan ini yang bisa dibilang tergolong sangat kurang dan didominasi perbankan, akan juga menyulitkan bagi perkembangan pasar modal selanjutnya. Kenapa pasar modal ini penting? Nah, beberapa slide mungkin kita bisa melihat sampai di mana kita bisa mengandalkan seberapa jauh kita mengandalkan pembiayaan perbankan, dan selanjutnya mungkin kita bisa melihat ataupun mengandalkan pembiayaan di luar perbankan. Di kiri bawah ini, indeks inklusi keuangan kita tergolong masih ketinggalan dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, atau tetangga-tetangga terdekat kita. Dan balik lagi, inklusi keuangan itu lebih banyak didominasi perbankan. Dan 73,9% peran perbankan itu terlihat di survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK. Jika dilihat secara penetrasi kredit ke sektor swasta di Indonesia, bisa dibilang sektor swasta kami ini masih terbatas sekali dalam memperoleh kredit. Atau jika dilihat beberapa perbandingan domestic credit to private sector as a percentage of GDP, di 2020 skor kita di 38,7% of GDP. Kita cuman yang merasakan sektor swasta yang merasakan kredit itu hanya 38. Selebihnya angka low and middle income itu berada di 120,6. Bahkan di negara-negara maju itu mendekati 200%. Nah, dampaknya yang seperti kita lihat dengan kekurangannya sektor kredit, sektor swasta mendapatkan kredit adalah AUM as a percentage to GDP di dalam hal kaitannya dengan mengembangkan GDP per kapita, kita sangat ketinggalan sekali. Kita masih selevel dengan mungkin Peru dan Sri Lanka dan Filipina. Kita dalam hal ini pertumbuhan AUM atau dana kelola di luar perbankan ini lebih banyak menyumbangkan pertumbuhan GDP per kapita di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand yang pada kesempatan beberapa tahun yang lalu saya melihat langsung mendatangi negara-negara tersebut dan melihat ada sektor dari pasar modal yang turut membantu perkembangan dari sektor infrastruktur sendiri. Hasilnya juga AUM Indonesia terhadap ASEAN kita masih kurang sekali atau masih ketertinggalan 38,4. Bahkan kita jauh dibandingkan Malaysia dalam hal ini. Implikasinya yang jelas dengan semakin keterbatasannya ketersediaan pembiayaan, yang paling dirasakan adalah pelaku UMKM dalam hal ini. Mungkin ini kerap kali menjadi pembahasan atau topik pembicaraan di mana UMKM kami ini kekurangan modal. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa melihat dampak dengan keterbatasan perkembangan pasar modal, maka yang langsung merasakan adalah UMKM. Di mana seharusnya UMKM kita ini kerap menjadi ataupun bisa didanai sektor di luar perbankan, karena mengingat 61% UMKM itu berkontribusi terhadap PDB kita, dan 97% penyerapan tenaga kerja dari keseluruhan total tenaga kerja kami ini.
Sedangkan kalau kita lihat dari pembiayaan formal, bisa dibilang 47% ini belum terlayani dengan baik dengan lembaga pembiayaan formal. Karena mungkin ada isu-isu terkait dengan bankability dan ketersediaan jaminan. Sumber tambahan modal juga akhirnya bisa dilihat di sini, lembaga keuangan formal lain, dia seringkali juga UMKM itu mendapatkan dari kerabat, rentenir, ataupun sama sekali tidak mendapat pembiayaan sehingga harus gulung tikar. Di satu sisi selain UMKM, yang saya bicarakan tadi juga adalah infrastruktur kita juga bisa dibilang cuma 60% pembiayaan infrastruktur melalui APBN yang mendapat pendanaan. Dalam waktu dekat ini yang perlu kita perhatikan justru adalah bagaimana perusahaan-perusahaan terkena pandemi. Dan saya yakin seiring dengan bergulirnya pandemi di tahun kedua ini, banyak perusahaan-perusahaan yang merasakan likuiditas rendah. Apabila mereka ke bank tentunya akan ditolak atau low bankability. Collateral mereka mungkin sudah dijaminkan di sebelumnya, sehingga availability-nya saat ini untuk meminjam untuk mengatasi kendala ataupun dampak COVID akan terbatas sekali ketersediaan kolateral. Namun di satu sisi juga perusahaan ini punya turnaround potential. Nah, bagaimana sektor pembiayaan ini bisa membiayai perusahaan-perusahaan serupa seperti ini apabila modalnya sangat terbatas sekali. Nah, itu menjadi tantangan ke depannya dari perusahaan pembiayaan. Namun sebelum kita memikirkan skop lebih luas, kita juga harus memikirkan asal ataupun investasi itu kenapa sih perkembangannya sangat terbatas sekali. Itu yang menjadi peluang dan tantangan kami pada pagi hari ini untuk kita sampaikan ke segenap Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa dan bagaimana kita mengatasinya melalui kerjasama kita ini. Jadi jelas untuk kedepannya kita harus mulai memikirkan mulai dari dana darurat atau dana total pengeluaran kita kali 6 bulan. Terus selanjutnya dapat kita tingkatkan menjadi dana tabungan dan mungkin suatu hari kita juga sudah bisa memikirkan dana pensiun. Untuk mencapai ketiga langkah ini juga kita harus memperhatikan pengeluaran rutin dalam hal ini menjadi penentu. Dengan kita mulai memikirkan dana-dana yang seperti ini, maka diharapkan mungkin ke depannya investasi pun bahkan bisa semakin meningkat ke depannya. Makanya pada kesempatan pagi hari ini, kunci dari suksesnya investasi pasca pandemi itu sebenarnya adalah kita harus memikirkan kembali kondisi keuangan kami saat ini. Sekarang juga itu mulai satu kita harus berpegangan bahwa pendapatan itu bersifat tidak pasti. Yang kita dapat kendalikan itu adalah pengeluaran kita. Mulai saat ini mungkin kami mengajak rekan-rekan mahasiswa UNJ untuk mulai memikirkan kebutuhan ataupun mengidentifikasi apa sih yang menjadi kebutuhan, beda dengan apa yang disebut keinginan. Mungkin gambar yang paling gampang untuk memperjelas dari perbedaan ini adalah yang satu adalah One atau merek Apple. Mungkin kita tahu sendiri merek Apple ini lambangnya melambangkan apa. Terus yang satu lagi adalah Apple beneran atau menjadi kebutuhan. Di mana satu Anda dapat bertahan hidup tanpanya, yang satu lagi Anda memerlukannya untuk bertahan hidup. Begitupun dengan internet. Di satu sisi, kalau kita hanya untuk menggunakan upload pics Instagram, Facebook, Twitteran, nah ini menjadi keinginan atau sesuatu yang sebenarnya kita bisa hidup tanpa mengupload ataupun mempedulikan Instagram, Facebook, ataupun Twitteran. Kita kalau menjalankan usaha dan memerlukan Instagram untuk usaha jualan online, on-call, ataupun study from home, maka hal ini akan tergolong kebutuhan. Jika tidak ada internet, maka usaha akan sulit sekali atau mati.
di sisi lain, dengan internet sebagai keinginan, Anda akan baik-baik aja. Banyak yang membahas mungkin bisa ikut TED Talks, di mana di YouTube itu ada beberapa yang sudah bertahun-tahun hidup bahkan tidak punya sosial media atau tidak bersinggungan sosial media. Hal ini sudah terbukti. Kedepannya juga kita harus waspada konsumsi berlebihan. Seberapa banyak Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa melakukan apa yang dilakukan orang-orang pada gambar ini. Ini kerap kali sering terjadi menjelang Lebaran, di mana konsumsi itu bisa dibilang berlebihan dalam hal kita sudah memiliki baju namun harus punya baju baru. Dan setiap pola ini terus dilakukan atau terus berlanjut secara menahun. Berapa banyak Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa yang punya seperti gambar ini atau koleksi sepatu. Sepertinya ini konsumsi berlebihan, di mana kalau kita punya 1 atau 2 aja cukup, tapi ada beberapa orang itu sepertinya harus memiliki fashion line ataupun beberapa koleksi sepatu berharga. Pada intinya kan sebenarnya itu cuma sepatu, kembali lagi, bukan sesuatu yang barang berharga. Berapa banyak Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang melakukan ini ketika obral ataupun clearance, ataupun bahkan melakukan ini ketika produk terbarunya akan keluar. Nah, untuk itu kita kembali lagi konsumsi berlebihan ini harus kita hindari mulai hari ini. Selanjutnya juga yang perlu kita hindari adalah waspada compulsory consumption. Apa itu compulsory consumption? Itu sebenarnya konsumsi yang tidak diperlukan, tapi kita dibuat atau dikondisikan seolah memerlukannya. Contohnya itu adalah gambar yang kita bisa lihat pada slide ini, yaitu seorang masih muda ataupun melakukan traveling di suatu tempat yang kelihatan menarik, pasti akan men-trigger ataupun membuat keinginan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan hal yang sama. Nah, dalam suatu penelitian yang dilakukan Nielsen, ini sering terjadi di mana para pengikut sosial media ataupun Instagramers itu melihat foto seperti ini, langsung mereka tergerak untuk melakukan traveling, dan pada saat traveling mereka sepertinya seolah-olah tidak sadar bahwa wah, kapan travelingnya ya gitu, kapan saya ininya ya. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Yang lagi semarak juga adalah sekarang ini dimungkinkan atau dipermudah dengan adanya fasilitas pay later. Berapa banyak Anda juga tertarik dengan ini, challenge seperti ini? Mungkin saat ini ada beberapa challenge di TikTok yang berkembang, yang intinya sebenarnya ingin menjual suatu atau nge-push agar Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua membeli produk itu. Atau melihat seperti ini, iklan yang memicu akhirnya, oh ya, sepertinya kita harus punya ini lah, apabila kita ingin seperti pria sejati gitu. Atau tertarik dengan kepemilikan kartu kredit karena memberikan seolah-olah membuka banyak pintu ataupun kesempatan-kesempatan kita menikmati barang-barang lainnya. Atau dalam hal ini mungkin kita juga menikmati ataupun sering terpicu konsumsi untuk model terbaru dari mobil, ataupun motor, ataupun handphone itu sendiri. Nah, sepertinya mulai hari ini kita harus menghindari hal-hal yang terkait dengan compulsory consumption ini. Selanjutnya, yang saya ingin tanyakan di sini sebenarnya terkait dengan pembahasan selanjutnya ini, siapakah pemegang rekor dunia dalam hal ini untuk atletik lari 100 meter pria? Sepertinya Bapak, Ibu, atau rekan-rekan mahasiswa tahu jawabannya adalah Usain Bolt. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan voucher reksadana 500.000 bagi yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi silakan yang bisa menjawab dalam hitungan 3 detik. Siapakah pemegang rekor dunia atletik lari maraton 100 meter? 1, 2, 3. Sepertinya nggak ada yang bisa menjawab, karena mungkin kurang terkenal, atau jawabannya sebenarnya sih Eliud Kipchoge.
Kenapa Elliott Kipchoge ini tidak terkenal? Nah, kita lihat di slide-slide berikutnya. Pertanyaan saya yang kedua mungkin yang bisa menjawab, bisa kembali lagi mendapat 500.000 voucher reksadana. Rahasia sukses Warren Buffett itu kira-kira apa ya? Silakan kalau yang bisa menjawab. Sepertinya nggak ada yang bisa ini ya menjawab ya. Oke, Warren Buffett ini sendiri adalah bisa dibilang bapak investasi ataupun yang mengembangkan long-term investment yang benar-benar bukti nyata bahwa keberhasilan long-term investment. Ada 33 buku resmi dan bestseller itu ditulis terkait dengan apa yang menjadi pengalaman ataupun rahasia di balik Warren Buffett ini sendiri dalam mengakumulasi kekayaan yang mungkin sampai saat ini sudah lebih dari 58,5 bilion kali ya. Nah, sebenarnya ke-33 buku ini kurang begitu menjabarkan atau kurang memberikan kunci dari balik rahasia suksesnya Warren Buffett. Rahasia sukses itu sebenarnya cuma satu sih, yaitu compounding. Mungkin FEB UNJ di dalam kurikulumnya, saya dulu sih dapatnya di matematika ekonomi sih, untuk compounding interest. Nah, jika kita lihat bahwa mulai dari umur 14 tahun, Warren Buffett itu sudah memiliki kekayaan 5.000 US. Sampai dengan 83, kekayaan ini berakumulasi melalui kekuatan ataupun bisa dibilang faktor compounding ini tumbuh menjadi 58,5. Bisa dibilang sebenarnya semakin banyak yang kita sisihkan atau kita alokasikan, dalam hal ini dalam annuity, itu semakin besar semakin baik. Atau jika semakin dini, waktu yang kita alokasikan, kita mulai semakin lama, itu akan semakin baik. Sehingga hasilnya adalah future value atau total investment itu semakin besar atau semakin baik. Ini sebenarnya merupakan penjabaran atau praktek dari suatu formula yang kelihatannya membosankan, tapi ternyata itu yang menjadi kunci keberhasilan dari seorang Warren Buffett. The magic of compounding itu sebenarnya seperti yang gambar kita lihat saat di depan ini, dalam waktu 20 tahun, dengan adanya compounding, total growth yang diarsir ataupun di warna biru itu memberikan kelebihan ataupun penambahan bagi return. Jadi kembali lagi ke Elliott Kipchoge, long-term investing itu sebenarnya maraton. Kenapa Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian lebih mengenal Usain Bolt dibandingkan Elliott Kipchoge? Karena 100 meter itu berlangsung cepat. Kalau kita nonton maraton, mungkin sangat membosankan sekali ya, gitu, bisa setengah hari gitu. Nah, begitupun investment. Kenapa maraknya investasi bodong ataupun itu lebih menarik? Karena dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, kita bisa memperoleh hasil yang sangat banyak, yang sebenarnya menyalahi kaidah investasi. Investasi pasca pandemi seharusnya itu memulai dengan sekarang kita menyisihkan sebanyak-banyak yang kita bisa sisihkan untuk kita bisa nikmati di tahun-tahun ke depannya. Sepertinya lesson ini sering terdengar dan mungkin buat beberapa Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sangat membosankan, tapi ya di sini kita kembali lagi menyampaikan bahwa sebenarnya ini kunci keberhasilan Warren Buffett dan kunci keberhasilan investor-investor di dunia yang jumlahnya mungkin banyak sekali. Untuk selanjutnya ini juga kita mengajak rekan-rekan mahasiswa khususnya untuk merubah mindset. Bagaimana kita lulus kuliah, bekerja untuk uang, mencari uang, terus kita bayar utang, kita sampai uang habis, kita kerja terus sampai mencapai suatu
usia yang sangat tua. Bagaimana kita merubah mindset itu menjadi bagaimana kalau kita bisa retire earlier. Nah, gerakan-gerakan atau movement yang saat ini lagi ramai di sosial media adalah justru retire earlier than old. Nah, ini kita bisa, hal ini bisa tercapai dengan long-term investment tadi, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sekalian. Sehingga dalam hal ini yang bisa dibilang financial freedom atau bentuk tertinggi, the highest form of wealth is the ability untuk bangun setiap pagi dan kita bisa bilang ke diri kita sendiri, saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan pada hari ini. Sehingga financial freedom itu juga memberikan kendali atas kehidupan kita masing-masing, itu kemampuan untuk melakukan apa aja yang kita inginkan, kapan aja kita inginkan, dengan siapa yang Anda inginkan, untuk selama apa yang kita inginkan. Nah, financial freedom yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan, ataupun harapan kami menjadi tujuan akhir dari Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa FEB UNJ adalah seperti inilah. Ini bisa dibilang adalah highest dividend money memberikan kepada kami, gitu, kepada kita semua. Dengan kita mulai investasi atau mulai menyisihkan dan kita membiarkan compounding itu bekerja, maka suatu hari kita bisa mencapai apa yang dibilang financial freedom ini. Kedepannya kita berharap seiring dengan semakin meningkatnya tabungan yang tentu menjadi investasi, kita berharap pasar modal kita juga mengalami perkembangan dan beberapa metrik seperti rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB kita ini bisa mengalami perbaikan atau mendekati negara-negara maju lainnya. Bahkan kita juga berharap seiring dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang mulai menyanangkan investasi dan tabungan bahkan investasi, kita melihat peran serta generasi milenial yang aktif investasi kita ini makin meningkat, yang saat ini mungkin posisinya sangat kurang sekali. Begitupun dengan jumlah investor retail. Hasilnya di sini kita berharap adalah perkembangan pasar modal kita itu menjadi salah satu sumber pembiayaan yang masih peluang tumbuh sangat besar. Namun kita kembali harus memperhatikan tantangan jumlah keberagaman produk yang masih kurang, proses bisnis dalam mencari pendanaan perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitas, pengembangan infrastruktur pasar modal, dan partisipasi investor domestik yang perlu ditingkatkan. Sehingga kita mencapai pada suatu titik di mana pada presentasi ini selanjutnya adalah apa aja sih yang kita bisa tawarkan agar mahasiswa NJ itu bisa merubah mindset dan memulai. Dari itu adalah mungkin kita coba memberikan pandangan ataupun arah dari hidup dari masing-masing kita untuk kita bisa suatu hari kita jalankan. Semakin dapat kita prioritaskan kepemilikan barang kita, dalam hal ini kita tidak melakukan overconsumption ataupun menjalankan compulsory consumption yang seharusnya kita hindari, maka beban keuangan kita akan terlepas dan semakin besar saving yang kita miliki, sehingga kita mencapai suatu ataupun yang kita inginkan itu financial freedom. Albert Einstein pernah berkesima ataupun dia cukup kagum dengan compound interest. Bahkan dia sendiri menilai bahwa compound interest itu adalah keajaiban ke-8 di dunia. Siapa yang benar-benar mengerti dari kekuatan compound interest ini bisa menikmatinya atau mendapatkannya. Yang tidak bisa mengerti atau dalam hal ini tidak paham atau illiterate, dia justru harus membayarnya dalam bentuk uang ataupun interest. Nah, sebisa mungkin proses compounding ini apabila sudah dimulai itu jangan diganggu. Itu yang coba disampaikan Albert Einstein. Nah, untuk menjadi tujuan investasi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian,
kerjasama FEB UNJ IAM ini kita siap juga menghadirkan produk-produk yang bisa mewujudkan ataupun cocok dengan tujuan compounding tadi untuk hasilnya mencapai financial freedom. Kita berbagai spektrum imbal hasil risiko tersedia, produk-produk yang sangat cocok bagi yang high risk taker tentunya akan dapat menikmati reksadana saham yang kurang begitu atau lebih risk diversified, bisa menikmati campuran dinamis, dan yang menginginkan mungkin return dan liquidity tinggi itu kita tersedia juga pasar uang yang tentunya bersaing dengan deposito bank konvensional lainnya. Di dalam kerjasama kami selanjutnya, kita juga menyampaikan beberapa poin penting yang mungkin bisa menjadi pegangan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa FEB UNJ. Itu konsumsi itu sangat terkait erat dengan psikologis. Karena itu kita harus kembali lagi fokus pada tujuan dan goals dari hidup kita. Semakin cepat kita mencapai financial security, semakin cepat kita mendapatkan financial independence. Nomor 2, lifestyle kita adalah pilihan hidup. Sangat mudah untuk menaikkan, namun sebaliknya sulit sekali untuk menurunkan. Dalam hal ini mungkin poin kedua, kita hati-hati dalam hal memilih lifestyle yang kita jalani. Yang ketiga, yang tentu kita ke depannya harus membatasi penggunaan sosial media. Itu dengan kita hindari sosial media, kemungkinan besar kita juga akan terhindar dari compulsory consumption. Keempat, barang-barang yang dimiliki sebaiknya memberikan nilai tambah atau kebahagiaan, bukan kita menjadi apa yang disebut orang Amerika atau hoarder, atau kita terus-menerus menumpuk barang di rumah kita sampai kita sendiri kehabisan ruang untuk bergerak. Dan itu sering terjadi, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dengan kita mulai menyisihkan tabungan yang pada awalnya bertujuan untuk emergency fund dan dana tabungan khususnya, hingga pada dana pensiun, ini bisa sekali jalan. Namun yang perlu kita perhatikan, dengan dimulainya sejak dini, efek dari compounding atau kekuatan dari compounding itu sendiri akan sangat optimal ataupun dirasakan. Dan yang keenam, sebenarnya itu terkait dengan keberhasilan keuangan. Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa FEB UNJ, tentu di Fakultas Ekonomi belajar mengenai keuangan, segala macam perkembangan ilmu keuangan, namun yang perlu kita sampaikan pada pagi ini, yang menentukan keberhasilan itu sebenarnya sikap dan perilaku kita, baik dalam personal finance ataupun dalam hal kita menjalankan perusahaan ke depannya. Saya berharap suatu hari rekan-rekan mahasiswa ini akan menjadi pimpinan-pimpinan, dan disinilah sikap dan perilaku dari masing-masing rekan-rekan akan menentukan keberhasilan. Mulai dari personal finance, dengan personal finance kita lebih teratur, maka kita siap memegang suatu institusi atau menjalankan suatu perusahaan. Jika personal finance kita cenderung berantakan ataupun tidak jelas, maka sikap perilaku kita dalam hal menjalankan perusahaan pun akan menjadi tidak jelas, dan di sini sering terjadi fraud ataupun penggelapan. Sekali lagi, keberhasilan keuangan ini lebih banyak ditentukan sikap dan perilaku dari rekan-rekan mahasiswa ke depannya. Selanjutnya, poin kerjasama yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah kita juga siap dengan berbagai webinar ataupun topik-topik yang sering menggelitik ataupun di luar materi kuliah yang sangat menunjang materi kuliah. Kita juga sudah kerap kali kerjasama dengan berbagai institusi dan mencatatkan webinar kepada investasi kepada mahasiswa terbanyak. Kita juga memberikan gambaran peluang dan tantangan perkembangan sektor finansial. Kita juga menjadi sumber, atau dalam hal ini rekan saya Bapak Giri Kayogi Suara ini menjadi narasumber dalam hal mencapai entrepreneurship
setelah pandemi. Kita juga dalam hal ini silakan rekan-rekan atau rekan-rekan FEB UNJ mengeksplor YouTube channel kami. Kami insya Allah update secara teratur dan reguler dengan berbagai-bagai topik menarik yang justru berkaitan tentu sangat relevan dengan perjalanan finansial rekan-rekan mahasiswa FEB UNJ. Baru-baru ini mungkin ada beberapa topik yang menarik yang kita bahas itu, apakah kita lebih baik memilih menyewa atau kita beli rumah. Bagaimana business behavior setelah post-COVID-19 yang mungkin bisa menjadi bahan masukan ataupun pengetahuan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa FEB UNJ. Apakah IPO itu jawaban bagi perusahaan atau apakah debt itu baik bagi perusahaan? Kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar namun dengan pendekatan yang lebih advance dan lebih dapat diterapkan atau lebih praktis. Selanjutnya juga dalam hal ini kita terbuka untuk mengarahkan segenap rekan-rekan untuk bisa atau siap dalam hal menghadapi karir di capital markets. Dengan kita juga ada rencana untuk menyiapkan persiapan ujian WMI, WPPE, WPEE, dan WAPERT di kampus UNJ. Dan mungkin bisa jadikan kampus UNJ juga sebagai tempat ujian juga. Mungkin itu kita bisa bicarakan. Namun yang penting dalam hal ini, kedepannya harapan kami adalah semua pelaku-pelaku pasar kedepannya itu mengakui eksistensi dari FEB UNJ dalam hal menyediakan tenaga-tenaga terampil untuk berkiprah di pasar modal, baik sebagai frontline ataupun back office. Kedepannya juga dalam hal ini kita sangat terbuka untuk pembahasan terkait startup atau entrepreneurship, mengingat kami sendiri saat ini juga menjalani kerjasama dengan perusahaan consulting Numada dan Indonusa Dwitama di dalam hal mengembangkan platform investment yang nantinya akan menjadi bagian ataupun ekosistem dari GoTo atau merupakan Future Business Collaboration Gojek dan Tokopedia. Kita juga merasakan dalam hal ini mengembangkan mulai dari ideation sampai pembiayaan, bahkan saat ini mungkin kita pada saat mengembangkan MVP atau website yang menjadi investment platform startup ini. Jadi kita bisa dibilang perusahaan yang sangat tepat untuk apabila Bapak Ibu ataupun rekan-rekan saat ini mencoba untuk membuat suatu financial startup ataupun startup lainnya. Kita juga terbuka bagi program magang mengingat perusahaan kami itu adalah bagian dari Indosteli Group yang pilar bisnisnya itu terdiri dari keuangan, investor relationship, media, maupun F&B. Mungkin Bapak Ibu mengenal Bakmitopia itu menjadi andalan pengembangan usaha dalam F&B grup kami. Bakmitopia saat ini udah 46 cabang di Jakarta. Kita berharap nantinya se-Indonesia bisa merasakan ataupun menjadi tujuan pasar dari Bakmitopia pengembangan selanjutnya. Sebelum kami akhiri, kita juga sampaikan, mungkin kita sharing beberapa referensi finansial yang atau website inspiratif yang mungkin bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa FEB UNJ. Kita melihat buku-buku ini di dalam hal ini di perusahaan kami pun kita mewajibkan semua membacanya dan memahaminya untuk kurang lebih memahami apa sih yang menjadi personal finance ataupun pengembangan dari pasar modal selanjutnya ataupun pembiayaan selanjutnya. Kurang lebih pada pagi hari ini kami sampaikan kembali terima kasih atas kesempatan pemaparan yang diberikan kepada saya mewakili
rekan-rekan direksi lainnya. Apabila ada pertanyaan, kami buka session pertanyaan, mengingat tidak ada yang menjawab pertanyaan kuis kami masih buka kesempatan untuk 5 penanya pertama untuk mendapatkan voucher reksadana 500.000. Saya kembalikan ke Ibu Vina untuk memandu sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Stefan atas pemaparannya. Oke, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini sudah ada satu pertanyaan, Pak, dari Halifah. Kami mohon untuk menyalakan kameranya. Pertanyaannya, saya Halifah dari Prodi Pendidikan Ekonomi UNJ 2019. Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait memasuki dunia investasi pada saat pandemi ini, di mana ekonomi masih belum stabil, ditambah lagi munculnya varian baru COVID-19, membuat IHSG kembali menurun. Lalu, dalam memasuki dunia investasi, ada resiko yang dapat kita terima. Bagaimana mempersiapkan psikologi kita agar siap akan resiko tersebut? Silakan, Pak. Oke, saya langsung jawab aja ya, untuk ini ya, memudahkan ya. Terima kasih Mbak Halifah atas pertanyaannya. Sebenarnya pemaparan saya pada pagi hari ini cukup menjawab apa yang menjadi solusi dari pertanyaan. Nah, dengan justru kondisi pandemi ini saat ini, itu memberikan kita semua kesempatan untuk kembali bebenah keuangan kita masing-masing untuk setidak-tidaknya istilahnya masyarakat itu ya tentunya kita udah kapok ya kena dengan pandemi ini, tentu kita ingin kehidupan lebih baik. Nah, satu hal yang perlu kita ingat adalah pandemi ini tentu tidak akan berlangsung lama. Saya yakin dengan perkembangan teknologi, dengan kemampuan manusia, bisa dibilang habislah gelap, pasti terbit terang gitu kan. Nah, disitulah kesempatan buat kita untuk melakukan investasi. Dalam hal ini, setelah kita berbenah diri, kita berbenah keuangan kita masing-masing, kita harus memberanikan dan pilih tekad untuk memulai yang tadi saya bilang, yang menjadi strategi dari long term investment, atau memulai apa yang menjadi compounding kita, sehingga nanti suatu hari, ya amit-amit kalau terjadi ada pandemi lagi, kita sudah punya financial freedom, atau kita punya dana darurat yang siap untuk menutupi segala dampak negatif dari pandemi selanjutnya, ataupun hal-hal negatif yang mungkin terjadi dalam kehidupan saat ini. Harus dimulai saat ini, bentuknya ya mungkin yang paling gampang yang bisa kita lakukan tabungan, dan bisa kita tingkatkan justru dengan IHSG koreksi ataupun turun, itu kesempatan buat kita untuk selalu beli. Dan sepertinya kalau kita fokus pada long term, kita nggak memperhatikan cuman IHSG kok turun hari ini, besok naik lagi. Itu lebih ke short term gitu. Kita justru di Indo-Sterling Asset Management kita nggak memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi long trend-nya itu, long term-nya itu kita rasakan bahwa, dan kita percayakan juga pandemi ini tidak akan berlangsung lama lagi lah gitu. Begitu sih kurang lebih jawabannya. Silakan ada yang untuk mau yang ditambahkan, Mbak Halifah, pertanyaannya apakah sudah terjawab? Cukup Ibu, sudah terjawab. Terima kasih Pak Stefan, Ibu Vina. Sama-sama. Ada yang lain mungkin yang akan bertanya? Bisa langsung bertanya dengan Pak Stefan dengan menyalakan kamera. Sambil menunggu pertanyaan lain nih Pak, kan tadi kita sudah membahas yang Pak Stefan sudah paparkan sebelumnya bahwa tentang kondisi ekonomi, kondisi saat ini di Indonesia, bahwa saat ini masalah virus corona. Ditambah lagi kurangnya inklusi keuangan di Indonesia ini nih Pak. Nah, kira-kira nih Pak, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa mahasiswa saat ini mungkin memang pure menjadi mahasiswa yang belum berpenghasilan. Nah, bagaimana nih Pak caranya, sarannya, tipsnya untuk menyikapi
tadi yang materi yang sudah Bapak berikan untuk menyiapkan dana darurat, dana tabungan, dana pensiun, sedangkan mereka belum berpenghasilan nih Pak. Oke, justru dalam hal ini saya yakin pertama rekan-rekan mahasiswa FEB UNJ itu tidak ingin berlama-lama di kampus seperti saya dulu, gitu kan. Pastinya mungkin 3-4 tahun lagi sudah siap untuk terjun ke pasar modal ataupun dunia kerja. Nah, dalam masa-masa seperti ini, disitulah kita harus menyiapkan, mungkin membekali rekan-rekan dengan apa sih yang menjadi perkembangan terkini, apa sih, bagaimana sih yang lagi ngetren ini, financial freedom atau early retirement itu kita bisa mencapainya. Nah, di situ kita memulai aja dengan sikap ataupun mulai mengendalikan apa yang menjadi konsumsi ataupun behavior kita itu sebuah langkah awal juga gitu. Jadi nggak harus entrepreneurship juga bisa dimulai juga di bangku kuliah. Kita juga dalam hal ini juga siap membimbing ataupun memajukan ide-ideation yang kurang lebih baik gitu loh, dengan network dan akses kami ke beberapa angel investor. Jadi sebenarnya banyak selain jadi nggak harus saat ini memiliki penghasilan. Saya yakin mungkin rekan-rekan di sini juga memiliki mungkin uang jajan ataupun yang diberikan orang tua ataupun beasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Nah, hal seperti itu kan kita bisa menyisihkan atau mulai menabung ataupun memulai yang menjadi compounding itu sendiri. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi banyak yang bisa dilakukan gitu, dan Indo Sterling siap membimbing mahasiswa FEB UNJ untuk ke arah yang kita sebut tadi financial freedom. Oke, terima kasih Pak Stefan. Ini ada penanya dari Mas Faisal Labib. Izin bertanya Pak. Ya. Bagaimana prospek investasi properti dibandingkan dengan pasar modal untuk tahun-tahun ke depan setelah pandemi, khususnya properti apartemen? Sebentar, Pak. Khususnya properti apartemen. Orang bilang properti nggak ada ruginya di jangka panjang, tapi kalau dilihat trennya kok semakin stagnan, apalagi jika dibeli lewat installment. Terima kasih. Nah, untuk jawaban Pak Faisal ini sebenarnya bisa dibilang properti ataupun investasi di properti saat ini dengan pasca pandemi ini, kita juga melihat ada beberapa peluang. Mungkin dalam hal ini platform yang kita bangun ini sebenarnya kurang lebih untuk memasarkan beberapa properti hotel, mall yang menjadi minat ataupun tujuan investasi dari asing. Jadi kita melihat di kondisi pasca pandemi ini justru kesempatan untuk bagi yang punya modal untuk properti ya beli properti gitu loh. Tapi ya tentu kita harus perhatikan di sisi lain juga masalah liquidity dari properti itu sendiri. Emang sebenarnya sih enak gitu dengar kita baru beli properti terus tahun depan naik berapa kali lipat. Namun perwujudan untuk kita jualnya itu kadang sering jadi masalah. Untuk kita carikan pasarnya itu sering agak nggak seindah harga yang kita minta gitu. Nah, sepertinya kita harus hati-hati dalam hal ini. Di satu sisi itu kesempatan, dan kalau kita melihat secara jangka panjang, sepertinya sih nggak menjadi ini ya Pak Faisal ya. Seharusnya sih nggak jadi masalah kecuali Anda melakukan flipping gitu loh. Anda beli properti rumah reot, terus Anda ingin menjual kembali dalam waktu 2 tahun lagi, ya sepertinya sih itu jadi kendala juga sih. Properti saat ini sih nggak ada ini sih. Ya tentu kita kalau beli lewat installment, kembali lagi uang kita atau gaji kita kan kita harus istilahnya sisihkan sebesar-besarnya untuk installment, dan rencana kita untuk hal-hal kayak compounding itu ya pastinya terganggu. Tapi kalau bisa juga dalam hal ini kita cicil properti dan masih juga menyisihkan, akan tentu lebih baik gitu loh, langkah baiknya gitu loh. Jadi
mungkin fokus jangan terlalu di properti aja Pak gitu. Mungkin kita hal-hal lain juga kita harus investment lain juga yang mungkin liquidity-nya tinggi bisa diperhatikan juga Pak. Oke, Mas Faisal apakah menjawab? Sudah, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Faisal atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, dari Wisnu Jaya Lutfiansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi UNJ 2020. Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana menurut Bapak terkait reksadana ini pada masa pandemi ini? Kapan bisa membeli maupun menjual yang tepat pada saat ini? Serta bagaimana apabila mengalami kerugian pada masa pandemi ini yang tentu malah lebih buruk lagi karena ketidakstabilan ekonomi pada akhir-akhir ini. Apakah ada solusinya, Pak? Silakan Pak Stefan. Sepertinya, mohon maaf nih Pak Wisnu ya, saya sedikit koreksi mindset-nya ya. Kita dalam hal ini, Indo Sterling Asset Management, ketika menawarkan suatu reksadana, yang investasi reksadana ini sebenarnya investasi jangka panjang Pak gitu loh. Dan lebih baik lagi kalau bisa dilakukan secara berkala gitu loh. Justru ketika naik turun ini, ketika turun kita harus melakukan apa yang disebut averaging down, karena mengingat komposisi reksadana ini kan 20-30 saham emiten yang terdiversifikasi secara baik dan benar. Jadi sepertinya yang Bapak lakukan ini adalah trading reksadana, bukan investasi reksadana, Pak. Gitu. Jadi mungkin sedikit mindset-nya digeser. Justru apabila mengalami penurunan, kita beli. Kepercayaan kita itu nantinya jangka panjang, seiring dengan ekonomi semakin meningkat, indeks IHSG itu sendiri tentu tidak akan di level-level saat ini. Ataupun kita bisa bilang BCA itu mungkin bisa lebih ekspansif lagi, atau Indofood itu bisa menghasilkan volume penjualan yang lebih tinggi lagi. Nah, komposisi saham yang menjadi reksadana inilah yang nantinya kita berharap akan berkembang pesat. Nah, untuk masalah jual belinya ini, ya, saya saran untuk jangka panjang aja Pak reksadana itu, untuk mungkin 5-10 tahun gitu loh, baru kita pikir-pikir untuk jual, karena di situ kan unsur berkala dan compounding terjadi gitu loh Pak. Ada dividen juga dibagikan, itu kan istilahnya tergulung di dalam NAV dari reksadana itu sendiri Pak gitu. Jadi mungkin sedikit dirubah Pak mindsetnya, jangan seolah-olah kayaknya trading. Nah, itu sayang sekali kalau Bapak juga trading, kan reksadana itu switching fee ataupun penjualan fee-nya cukup besar juga gitu loh Pak. Jadi tentunya Bapak dalam short run, dalam jangka pendek ini akan rugi dari fee-nya aja gitu loh. Jadi kalau saya saran sih diteruskan aja Pak. Jadi lebih sifatnya berkala saat ini. Jadi tiap bulan, tiap kali ada ini, nanti Bapak bakal rasakan di 5-10 tahun. Sekali lagi saya ingatkan, investasi jangka panjang itu maraton, Pak. Emang sepertinya sih membosankan, tapi hasilnya nanti kita bisa rasakan, atau kita bisa lihat secara berwujud. Seperti itu sih, Pak. Mungkin ada yang mau disanggah dari Pak Wisnu? Mas Wisnu, mungkin mau ada yang ditambahkan pertanyaannya? Boleh kameranya dinyalakan? Sudah tidak ada, Bu. Terima kasih ya. Oh, tidak ada. Terima kasih, Pak Wisnu. Terima kasih, Pak Stefan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Stefan. Dari Isnaini Intan Permadani. Bagaimana tips untuk para mahasiswa dalam memilih investasi yang aman untuk menyimpan dana darurat? Dan bagaimana penggunaan dana darurat itu sebaiknya digunakan atau bisa digunakan pada saat-saat apa saja? Terima kasih. Oke, untuk terkait dana darurat mungkin untuk detailnya kita ada di YouTube channel kita, Indo Sterling Asset Management, itu membahas dana darurat itu sebenarnya itu untuk mengcover sekian bulan. Mungkin dimulai dari 6 bulan pertama,
dana darurat itu harus bisa mengcover 6 bulan pengeluaran kita tiap bulan. Jadi sebulan kita harus benar-benar memperhitungkan dana apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingat loh, kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Jangan nanti di bulan keberapa kita tiba-tiba ingin beli sesuatu yang nggak berguna gitu. Kita harus identify apa sih yang menjadi, istilahnya kita ingin lanjut hidup, kita perlu apa sih gitu loh. Ingin kita sebagai mahasiswa mungkin study from home butuh data apa gitu, itu harus kita perhitungkan. Nah, di step awal itu 6 bulan. Nah, kita kalau bisa 6 bulan sudah tercapai, kita tingkatkan lagi jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, dari situ kita baru mungkin kita carikan return ataupun dalam hal ini interest rate ataupun tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Tentunya bank saat ini kalau kita lihat deposito sangat kecil sekali, bahkan habis untuk biaya administrasi. Tapi di satu sisi kalau jumlahnya masih istilahnya belum terlalu besar, bisa juga di bank sementara gitu loh. Jadi kita punya akses ataupun setiap saat bisa dicairkan untuk menangani darurat. Tapi seiring dengan jumlahnya semakin meningkat, nah disitulah kita bisa mengaturnya ataupun menyimpannya dalam reksadana ataupun investasi-investasi saham. Untuk saham spesifik saya sih nggak menyarankan ya, melihat apalagi ini untuk dana darurat gitu loh. Jadi lebih ke reksadana aja gitu Mbak, untuk dari segi liquidity-nya dapat dan accessibility-nya bisa mudah gitu. Setiap saat bisa kita untuk menangani darurat. Kurang lebih seperti itu, Mbak Isnaini. Oke. Ada tambahan, Mbak Isnaini? Cukup jelas dari jawabannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Stefan. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Stefan. Dari Najwa. Apakah trading cocok untuk dijadikan investasi? Dan bagaimana tips dalam trading? Silakan, Pak Stefan. Sepertinya sih kalau dari kami itu policy dari internal kami itu trading ya trading aja, terus investasi aja gitu loh. Itu dua hal yang sebenarnya berbeda gitu loh. Trading itu kalau kita mindset ataupun jangka waktu yang kita hadapi itu sangat pendek dan kita hanya ingin memanfaatkan sebuah momentum ataupun kejadian-kejadian untuk menghasilkan return. Tapi kalau kita berbicara terkait investasi, di institusi kami ini kita refer ke long term investment biasanya. Kita reksadana. Untuk tips-tips dalam trading kita di website juga di YouTube channel kita juga kita berbagi tips-tips trading dalam hal ini. Jika rekan-rekan masih juga ingin istilahnya melakukan trading ya kita juga sih mempersilahkan. Namun ya kedua hal itu tentunya menurut kami berbeda ya. Satu fokusnya jangka pendek untuk mengeksploit suatu kejadian atau berita, misalnya contohnya harga sawit lagi naik itu CPO, maka kita beli saham CPO, ataupun lagi rame saat ini harga batu bara semua mencapai harga tertingginya, maka kita pegang semua emiten batu bara gitu. Tapi dalam jangka panjang kalau kita bawa ke analisis bahwa batu bara harapannya nanti di 2030 dengan adanya kesepakatan untuk pengendalian pembuangan karbon akan direduksi, maka secara fundamental seharusnya kita nggak beli dalam jangka panjang gitu loh, untuk kita pegang jangka panjang. Jadi kurang lebih seperti itu sih mindset yang mungkin kita harus bisa bedakan. Memang selama ini dengan adanya pojok bursa ataupun secara kerjasama yang selama ini dibangun antara Bursa Efek dan kampus itu lebih ke trading ya saya lihat sih. Tapi dalam hal ini mungkin kita mencoba memberikan warna berbeda. Dalam hal ini kita fokus untuk long term investment dan pembiayaan bagi yang ingin mengedepankan entrepreneurship atau startup, seperti itu sih, Mbak. Oke, Mbak Najwa, ada tambahan?
sudah cukup jelas. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap, Mbak Najwa. Terima kasih Mbak Najwa dan Pak Stefan. Ini tadi sudah ditanya oleh Mas Faisal, tapi bertanya lagi nih Pak. Oke. Dari reksadananya, komponennya dari saham, obligasi, dan deposito. Sebentar ya Pak. Apakah ada rencana IAM untuk menyediakan produk investasi dari aset kripto? Bagaimana prospek jangka panjangnya? Terima kasih. Dari Mas Faisal lagi Pak. Silakan Pak Stefan. Ya, siap. Sebenarnya kripto ini adalah topik yang saya ingin hindari pada hari ini. Soalnya kripto itu bukan, kita melihatnya, kita sepakat secara internal bahwa pertama masih dilarang Bank Indonesia untuk beredar. Jadi apa yang menjadi dilarang itu tentunya banyak yang dimainkan secara backdoor ya, ataupun ya nggak resmi lah gitu loh. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita melihat kripto itu sebagai tujuan investasi, nah kita kembali lagi, kita harus mengenal apa yang kita beli dalam hal kita melakukan investasi. Kita beli kripto. Kripto itu apa ya? Itu kan sebuah sarana pembayaran yang sebenarnya tidak diterima di mana-mana, hanya beberapa antar kalangan yang ingin menggunakan kripto itu sendiri kan Pak. Nggak ada yang benar-benar di dunia ini menerima kripto, mungkin desas-desusnya dengan si Kolombia ya, karena Kolombia kan masih lagi inflasi gila-gilaan terkait nilai tukar mereka ya, makanya mereka akhirnya mau adapt kripto untuk solusi jangka pendek. Tapi tetap aja dari kripto itu sendiri, mungkin Bapak aware nggak cara mendapatkan kripto itu menurut saya sih agak absurd ya, agak aneh ya gitu. Jadi Anda harus mining menggunakan superkomputer berapa banyak untuk mendapatkan, nanti jumlahnya semakin mengecil. Sepertinya ya sesuatu yang menurut kami yang ngarang itu aja sih. Kenapa ada harga terbentuk di Bitcoin, dia kemarin itu tutup di atas 50.000 US dollar? Karena di dalam hal kripto ini yang kita lihat, yang perlu diwaspadai itu berlaku hukum selama masih ada orang yang ingin membeli di harga lebih tinggi, maka market kripto itu akan terus berjalan gitu loh. Ini yang terjadi dengan, nggak usah jauh-jauh kripto deh Pak, di Indonesia itu ada Anturium, ada Lohan, tapi apa yang terjadi ketika datang masa di mana orang itu sadar bahwa oh ternyata saya pelihara Anturium selama ini udah banyak tuh yang punya, nggak ada kelangkaan pertama. Terus yang kedua, harga terbentuk seenak-enak ya, nggak ada yang bilang Anturium bisa semobil lah, serumah lah. Tapi giliran diwujudkan ataupun dilaksanakan, apakah iya benar benar-benar ada Anturium dijual semobil gitu ataupun serumah. Nah, kita melihat sifat-sifat itu yang terjadi di kripto ini lagi ramai, lagi marak, iya. Apalagi katanya dengan perkembangan meta ke depannya. Tapi kembali lagi yang perlu kita waspadai di sini adalah kripto sendiri itu kita paham nggak gitu loh. Sampai saat ini kita nggak melihat kripto itu ada jelas reasoning ataupun akal sehat di baliknya gitu loh. Lebih ke tujuan agar tujuan pencucian uang ataupun penghindaran pajak, lebih ke seperti itu, makanya itu hidup sih Pak. Jadi saat ini sih kita nggak ada rencana ke kripto, kita lebih fokus pada tujuan investasi, dan kalau bisa kita juga sama-sama menggandeng perkembangan market kita, pasar modal kita agar lebih berkembang lagi. Seperti itu sih Pak Faisal. Mau ditambahkan lagi Pak Faisal pertanyaannya? Sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Ya Pak Faisal. Terima kasih Mas Faisal dan Pak Stefan. Mungkin ada penanya lain? Sepertinya sudah tidak ada penanya lagi nih Pak. Ada di itu Pak, ada di chat.
Di chat sudah, tar dulu sebentar. Baru. Oh, baru keluar ya, sebentar. Ada satu lagi Ibu dari Anissa. Sebentar. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Sebagai sebentar. Dari Anisha Tiara Isnaini, saya ingin bertanya, kebetulan saat ini saya sedang ikutan trading di Forex dan ATG 50 sebagai pemula. Menurut Pak Stefan sendiri, apakah trading Forex ataupun trading lainnya yang menggunakan robot ini bisa dianggap sebagai trading atau investasi jangka panjang, Pak? Karena ini bisa dibilang Forex atau ATG ini menyebut dirinya lifetime. Silakan Pak Stefan. Oke. Sebenarnya kita untuk Forex ini kita tidak menyarankan sih untuk Forex ini kalau Mbak ini institusi ya, Anda mewakili bank gitu loh. Ya tentunya harus bergelut dengan Forex, tapi untuk pemula apalagi untuk perorangan sebaiknya pertama Forex itu resikonya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan saham ataupun reksadana pada umumnya. Yang kedua ini menggunakan platform robot. Nah, robot ini sendiri saya lebih nyaman kalau program atau robot saya yang buat, Mbak. Kalau orang lain yang buat itu sepertinya ya Anda harus memahami benar-benar bagaimana cara bekerjanya robot ini gitu loh. Forex itu setahu saya kalau volatility cukup tinggi, semua robot program itu ngaco itu. Jadi tiba-tiba besok ada pengumuman dari Sri Mulyani membuat rupiah tiba-tiba terjun bebas menjadi depresiasi, ya robot ini tentu tidak akan menebak ataupun bisa membaca pergerakan sesaat. Sama di saham juga ada menggunakan indikator-indikator apa, tapi itu masih sebatas membaca arah tren. Nah, sebaiknya sih hati-hati nih. Saya tidak menyarankan untuk Forex kecuali Anda berkecimpung atau bersinggungan langsung dalam hal ini bank atau Anda importir-eksportir ataupun memerlukan Forex untuk underlying bisnis. Selebihnya untuk underlying investasi sih kami tidak menyarankan dan ini bukan jangka panjang ya gitu loh. Untuk Anda simpan misalnya dalam mata uang terus kedepannya pun kita nggak menyarankan gitu loh. Contohnya kayak Indonesia banyak yang berspekulasi rupiah bisa ke 20.000, 25.000 2 tahun yang lalu. Sepertinya yang menspekulasi atau mengharapkan bisa ke 20.000 itu ya tentunya rugi besar karena kita yakin Forex ini sangat susah ya untuk kita tebak ininya arah pergerakannya setiap saat karena balik lagi sekarang kondisi kayak contohnya tadi rupiah ada di 14.000 setiap saat bisa pelan-pelan berbalik ke arah menjadi 12.000, 10.000 ataupun terbang lagi ke 20.000, tapi itu semua tergantung balik lagi analisis kita fundamentally benar nggak itu loh. Istilahnya BI-nya punya cadangan sampai segitunya nggak untuk membiarkan rupiah sampai ke 20.000. Saat ini juga data menunjukkan ada perbaikan di cadangan devisa yang perlu kita hati-hati sebagai spekulan forex US dollar rupiah. Jadi setiap saat ya bisa rupiahnya menguat. Kita harapannya seperti itu dengan semakin terbangunnya infrastruktur untuk memperbaiki arah dan perekonomian kita. Jadi kita sih nggak menyarankan ya untuk forex ya. Ada tambahan lagi, Mbak Anissa? Sudah cukup. Terima kasih Pak Stefan, Bu Vina. Terima kasih Mbak Anissa. Apa ada pertanyaan tambahan lagi sebelum saya tutup sesi tanya jawabnya dan diskusinya? Oke, sepertinya sudah tidak ada tambahan lagi nih Pak Stefan.
Jadi untuk pemenang, itu kita sudah dapat 5 pemenang voucher reksadana, Mbak Halifah, Mas Faisal, Mas Wisnu, Mbak Isnaini, dan Mbak Najwa. Nanti akan kami kirimkan via email untuk ketentuan yang harus diisi, seperti isi formulir-formulir yang harus diisi. Nanti kami minta bantuan dari Ibu Ika untuk dikirimkan data-datanya via email atau via WA, boleh ke saya, Bu Ika. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, maka acara saya kembalikan lagi kepada MC dengan Saudari Olive. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih Ibu Vina yang telah memoderatori seminar hari ini. Terima kasih juga Pak Stefan yang sudah memberikan ilmunya, banyak sekali ilmu yang kita terima. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama kembali kepada seluruh hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang belum mengaktifkan fitur kamera, dimohon untuk mengaktifkan fitur kamera. Kami tunggu untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa. Kita akan melaksanakan foto bersama secara virtual. Untuk yang belum mengaktifkan fitur kamera, dipersilahkan untuk mengaktifkannya. Baik, boleh dipersiapkan senyum terbaik rekan-rekan. Untuk sesi foto bersama akan dipimpin oleh panitia dokumentasi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya pandu untuk sesi fotonya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Karena sisanya oke, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Sesi foto bersama tadi menjadi penutup pada seminar hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri Bapak Stefan, moderator Ibu Vina, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya akan ada pengisian link presensi dan juga link evaluasi. Untuk link tersebut bisa dibantu share screen. Berikut link evaluasi yang wajib rekan-rekan isi untuk mendapatkan e-sertifikat, yaitu presensi dan evaluasi seminar mahasiswa UNJ menuju financial freedom. Perlu diperhatikan huruf kapital dan huruf kecilnya. Link berikut juga akan dikirimkan melalui chat Zoom dan juga grup WhatsApp. Baiklah, mari kita tutup acara ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam memandu acara ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Stefan, Bu Vina. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih semuanya atas kesempatan ini. Pak Usep, Pak Sapar, Pak Indra, koordinator program, serta rekan-rekan sekalian, panitia, dan peserta webinar. Pak Ari, Pak Indra, Pak Usep, Pak Saprudin, saya mohon leave. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stefan. Terima kasih.